Pemirsa, memperingati Hari Film Nasional yang jatuh tanggal 30 Maret 2021, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang bersama Sure Pictures mempersembahkan film yang berjudul Pusaran yang akan ditayangkan perdana di bioskop X1 Paragon Mall Semarang. Untuk membahas lebih lanjut, saya akan berbincang langsung dengan Ade Bakti Aryawan, Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dan ada juga Leonardo Kardinal, Direktur Film Pusaran. Mas-mas semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Halo, yang Mbak. Ya, saya mau langsung tanya ke Mas Ade. Ini saya tembak dengan pertanyaan to the point nih ya. Ada angin apa sebenarnya di tengah pandemi kok malah bikin film dan ditonton di bioskop? Padahal juga kalau sineas lain mungkin masih mikir-mikir juga nih mau bikin film, kira-kira cuan apa enggak karena pandemi juga kan? Gimana nih? Ya Mbak, jadi pastinya kalau pertanyaan Mbak Yana yang saya jawab langsung, mungkin kalau di bioskop ini Desember kemarin sudah mulai buka beberapa, meskipun ada beberapa yang tutup lagi nih di Semarang, karena memang istilahnya kalau bahasa orang Semarang gak cocok gitu ya, karena memang antusiasme masyarakat belum begitu maksimal. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita sangat support terhadap film lokal dan diputar di bioskop, mengingat 2 atau 3 minggu kemarin Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Semarang meresmikan yang namanya Creative Hub. Creative Hub itu di akhir tahun kemarin Bapak Presiden membangun 2 tempat, yang satu di Labuan Bajo dan yang satu di Kota Semarang. Tujuannya apa? Ketika Bapak Presiden mencanangkan yang namanya 5 destinasi super prioritas, ada Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, ada Likupang, dan yang satu lagi Mandalika. Nah, yang di Labuan Bajo itu mendukung yang kreatif hub yang ada di Labuan Bajo. Kemudian yang di Semarang ini mendukung destinasi super prioritas yang ada di Borobudur atau Jawa Tengah pada khususnya. Nah, ini adalah bagian dari support pemerintah pusat sebegitu besarnya kepada pemerintah Kota Semarang dan warga masyarakat Kota Semarang, karena berarti memang dilihat di nasional ini di Semarang banyak kawan-kawan yang bergerak di industri kreatif atau ekonomi kreatif yang jumlahnya ada 17 subsektor. Salah satunya apa? Film ini. Nah, ketika film ini kita buat sama seperti tahun kemarin, kita juga membuat beberapa film ketika rangkaian Hari Film Nasional di tahun 2020. Waktu itu juga pandemi, meskipun tidak kita tayangkan di bioskop. Nah, kenapa kita tayangkan di bioskop? Harapannya supaya memberikan edukasi nih Mbak kepada masyarakat, karena di bioskop di Semarang ini yang kita pakai, contoh salah satu yang di Paragon ini, mereka selama pandemi ketika habis buka di Desember kemarin, per hari itu hanya 100 orang. Bayangkan kalau mereka membuka 4 sinema, per hari 100 orang, satu sinema berarti kurang lebih 25 orang per hari. Padahal ada 3 film. Nah, satu film rata-rata berarti hanya ditonton 8-9 orang. Nah, bayangkan dengan tiket yang hanya 30.000 di weekdays dan 40.000 di weekend, berapa pendapatan yang didapat bioskop tersebut. Dan ternyata setelah kemarin kita launch sistem kita di aplikasi Lumpia untuk pembelian tiket, di sesi siang jumlah 100 orang itu tiketnya sudah sold Mbak. Jadi kemudian kemarin sore kita putuskan koordinasi dengan X1 Paragon menyampaikan, oke Mas, boleh dibuka lagi satu slot yang pagi jam 10. Dan ini mereka pun sangat senang loh, ternyata masyarakat pengen ya nonton bioskop. Mungkin ada ketakutan seperti tadi yang disampaikan Mbak Yana di awal. Ini coba kita antisipasi dengan pastinya dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai yang sudah diterapkan oleh SS1. Dan alhamdulillah yang di sesi kedua yang kita buka lagi slotnya ini, dari total 100 seat sudah separuh lebih nih yang terbooking. Bahkan ini running terus. Tiket itu ada laporan ke handphone saya bahwa banyak sekali yang mulai pesan by aplikasi Lumpia milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Banyak kawan-kawan yang punya passion di industri film, salah satunya ini nih, director ganteng ya. Kita coba ke Mas Kardinal ini, boleh dong diceritain sinopsis singkatnya, karena kalau lihat dari trailernya aja, saya jujur nih udah bikin makin bertanya-tanya apa sih maksud film dari Pusaran ini, terus bikin makin penasaran gitu loh. Ya, halo, jadi Pusaran ini menceritakan tentang seorang ayah, seorang suami
yang dia ini driver online dan dia bisa dilihat di trailernya juga dia sedang depresi dan hari itu dia berencana untuk bunuh diri. Oke. Begitu. Nah, selanjutnya apakah dia jadi bunuh diri dan lain sebagainya ini akan diungkap di film ini gitu ya Mas Kardinal ya? Mas Iya. Kardinal, kalau berbicara soal proses pembuatan filmnya sendiri gimana sih dari mulai awal storyboardnya, kemudian penentuan settingnya, pemerannya, gimana? Apa ada kesulitan tersendiri? Terlebih lagi kan juga ini dibikin di tengah pandemi gitu loh. Ya, yang pasti sesuai dengan tata cara atau flow kerja kita seperti biasanya. Skrip harus jadi dulu, terus kemudian nanti kita breakdown, lalu kemudian kita bisa menentukan lokasi dan segala macamnya. Tapi memang di Pusaran sendiri kita punya misi tersendiri bahwa kita ingin gimana sih caranya kita memperkenalkan Semarang juga lewat film ini gitu. Sehingga ada nanti bisa dilihat di dalamnya hal-hal yang mencerminkan itu cuma ada di Semarang gitu deh. Oke, bisa ada bocoran nggak ya kira-kira akan ada Semarang yang berbeda nggak sih? Karena kan kita pasti tahu, Semarang pasti kota lama, Semarang pasti mana. Akan ada yang berbeda nggak? Gimana ya? Itu adalah sebuah, jadi aku nyebutnya gini, ini adalah oleh-oleh khas Semarang. Oke. Gitu aja. Oke, ada nggak cerita-cerita yang menarik selama proses pembuatan film ini? Yang pasti cuaca. Jadi selain karena kita di tengah pandemi juga, yang tadi sudah disebutkan Mas Ade juga, ada banyak hal yang harus disiapkan, di protokol juga harus baik, juga di kru. Kru kita harus dikurangin, nggak bisa banyak-banyak, plus cuacanya itu juga karena kadang hujan, kadang terang, akhirnya mempengaruhi di cerita juga. Tapi mudah-mudahan tetap bisa dinikmati. Goalnya kalau dari segi penjualan tiket sendiri udah sold yang pertama, kemudian yang kedua juga pasti banyak antusiasnya. Apa kemudian juga nantinya akan diikutkan festival, bahkan juga festival internasional? Ya, pastinya itu menjadi tujuan kita sih Mbak. Jadi sebenarnya film itu kan kita nggak perlu buru-buru nih kalau kita melihat di teman-teman di Jogja, teman-teman di Bandung, kemudian di beberapa daerah lain. Bahkan ketika contoh lah kemarin yang sempat booming film apa itu yang ada Butejo itu lah. Itu kan padahal itu produksinya udah berapa tahun yang lalu, baru booming sekarang. Karena dia sudah melewati proses screening film di banyak sekali. Jadi teman-teman sudah paham film itu dan mungkin bantu nge-share ketika film ini mulai di-share di platform YouTube. Nah, bahkan kemarin juga kita diskusi dengan teman-teman, oke lah kalau memang setahun ini atau kemudian sampai dengan tahun depan kita melalui proses screening apapun itu, kemarin juga sudah, bahkan ada yang sudah email ke saya nih Mbak, jaringan film yang di luar negeri, bahkan sudah saya CC juga ke Mas Indra, mereka malah menawarkan bagaimana kalau film yang diproduksi ini untuk ikut festival mereka. Ya oke lah, semuanya kita angkat kalau istilahnya Semarang ya harus ngangkat apa yang dari Semarang, kalau menurut saya seperti itu. Oke, Mas Kardinal, apa sih yang kemudian ingin disampaikan dengan adanya pembuatan film Pusaran bagi sineas muda juga, bahwa ini loh sebenarnya sineas muda lokal pun juga bisa, terus juga kita mampu gitu loh sebenarnya, nggak kalah gitu dengan yang lainnya gitu. Yang pasti Pusaran ini kan jadi awal dari 4 film lainnya yang sedang menunggu untuk ditayangkan juga. Yang pasti untuk sineas muda di Semarang khususnya, jangan takut berkarya, berani aja, karena ini membuktikan bahwa kita sineas muda di Semarang sedang diperhatikan. Dalam arti kita diberikan kesempatan, kita diberikan wadah, dan ini jadi satu bukti bahwa karya kita akan bisa segera dinikmati oleh banyak orang. Oke Mas Ade, bisa dijelasin dong Mas untuk gimana caranya, ini kan masih ada 1 slot lagi ya yang masih bisa untuk diperebutkan tiketnya, gimana nih caranya? Karena juga kalau mau pesen harus ada lewat aplikasi khusus gitu ya? Iya, memang itu bagian dari sistem yang kita buat supaya
nggak berebutan. Pembelian tiket juga online, nggak perlu datang ke lokasi, nggak perlu istilahnya kontak sana kontak sini. Tinggal di-download aja di aplikasi Lumpia, cari aja di App Store atau di Play Store. Kemudian di situ ada film pusaran sesi pagi dan film pusaran sesi siang. Tinggal diklik aja pendaftaran, kemudian masukin identitas diri. Nanti setelah submit akan ada balasan bahwa yang bersangkutan sudah mendapatkan satu kursi di sesi siang atau sesi pagi. Kalau sesi siang udah habis nih, tinggal sesi pagi. Gitu aja sih Mbak. Jadi ini mungkin sekitar masih 40-an kursi. Oke, terima kasih sekali Mas-mas yang ganteng sudah berbincang seputar film pusaran. Setelah ini pastinya saya akan registrasi ya untuk segera dapat seat nonton film pusaran. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.